Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Kembali lagi di YouTube channel saya, Arya Susman. Kali ini saya di semester 2 ini saya akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Mari kita simak. Kita harus tahu dulu tentang lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Jadi, meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa menghimpun dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Jenis-jenis lembaga keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau bank non. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Beberapa contoh, ya, lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Pengertian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang artinya meja atau bangku. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit, atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun fungsi bank diantaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai menghimpun dana, bank memiliki beberapa sumber dana, diantaranya yaitu A. Dana sendiri berupa setoran modal di waktu pendirian dan penjualan saham di bursa efek jika bank tersebut sudah go public. B. Dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito. C. Dana pasar uang antar bank. Fungsi yang kedua, menyalurkan kredit. Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya seperti investasi, modal kerja, atau untuk kegiatan konsumsi. Dengan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Fungsi yang ketiga, memberikan pelayanan jasa.
Bank juga berfungsi sebagai pelayan lalu lintas pembayaran berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektronik atau e-money, dan pelayanan lainnya. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memegang prinsip kehati-hatian serta memperhatikan prinsip 5C, yakni sebagai berikut. Yang pertama, karakter, yaitu kemauan pemohon untuk memenuhi kewajibannya. Perlu diteliti tentang kepribadiannya, cara hidupnya, dan keadaan keluarganya, serta moral si pemohon kredit atau si peminjam. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan, serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya. Yang ketiga, capital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal harus bersumber dari kredit. Yang keempat, collateral, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit, agunan, atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi. Yang kelima, condition of economies, yaitu kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses kredit dilakukan dan perakiraan kondisi ekonomi di masa depan, baik kondisi ekonomi secara umum maupun kondisi ekonomi pihak yang mengajukan kredit. Jenis-jenis bank diantaranya yaitu 1. Berdasarkan kelembagaan, di mana berdasarkan kelembagaan terdapat bank umum dan bank sentral. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti apa saja? Yang pertama, bank umum devisa, yaitu bank umum yang melakukan transaksi dalam valuta asing, contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain-lain. Yang kedua, bank umum non-devisa, yaitu bank umum yang tidak memiliki izin melakukan transaksi dalam falas valuta asing, seperti BTPN, Bank Jasa Jakarta, dan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jenis yang kedua itu berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan terdapat diantaranya adalah Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, serta Bank Asing. Ya, cukup sekian materi saat ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Untuk penugasan ada di Edmodo. Terima kasih. Jaga protokol kesehatan. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.